Kalau misalnya sibling rivalry itu tuh ngaruh nggak sih ke konstruksi sosial kehidupan sehari-hari gitu? Berpengaruh ya, karena kan dia sudah dibentuk seperti itu secara kepribadian. Saya tidak setuju. Kenapa? Buat saya, sibling rivalry itu bagus. Fenomenanya itu bakal terjadi seumur hidup kah? Atau cuman pada saat anak-anak saat remaja aja gitu? Kalau kita ngomongin akan selesai atau enggak, tergantung diselesaikan atau enggak. Sebagian besar selesai sendiri mungkin, tapi ada juga sebagian yang enggak selesai. Tergantung papa mamanya juga. Ketika dia dewasa, justru orang tuanya mengubah pola dan membuat mereka rasanya satu keluarga tuh biasanya selesai. Kalau misalnya si sibling rivalry ini kita biarkan aja nih dari kecil sampai dewasa dan kita tuh nggak pernah ngobrolin, apa sih dampaknya? Pasti penuh iri benci kali ya. Wah gila, itu kayaknya sakit hatinya panjang. Dan akhirnya sepanjang hidup dia akan selalu merasa sebagai victim. Jadi sebenarnya sibling rivalry ini tuh perlu atau enggak sih? Oke semuanya, selamat datang lagi di podcast Ruang Tunggu. Masih nyambung lagi soal yang kemarin kan kita udah bahas tentang siblings ya, tentang ternyata fenomena anak pertama, anak kedua, anak ketiga gitu. Terus nyambung kita bahas tentang sibling rivalry yang kita mau bahas dari yang kemarin tuh ada yang pertanyaan kedua yang belum kejawab. Yuk. Yang tentang Kak menarik deh bahas sibling rivalry dong gitu, sekalian biar paket lengkap hubungan satu keluarga. Nah, ayo kita bahas dah sibling rivalry hari ini. Part 2 ya, part Part 2 ya. 2. Masih nih dengan dua psikiater ternama. Yang satu impor dari Bandung, yang satu warga Import lokal. dari Bangka ya. Warlock. Akamsi. Akamsi. Kita bahas sibling Rivalry gitu. Kalau misalnya sibling rivalry itu tuh ngaruh nggak sih ke konstruksi sosial, kayak misalnya kayak kehidupan sehari-hari gitu. Kayak misalnya gua dibiasakan untuk kayak bersaing sama saudara gua. Terus nanti pas di kehidupan sosial aku jadi kayak punya rasa cemburu, aku punya rasa kayak ambisi yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang lain ya, karena di rumah terbiasa untuk kayak dibandingkan sama orang lain. Harusnya sama kakak sih sendiri atau adik sendiri gitu. berpengaruh ya, karena kan dia sudah dibentuk seperti itu secara kepribadian. Kan manusia itu kan dibentuk dengan pola persepsi, emosi, perilaku. Jadi kalau misalnya semuanya sudah dibiasakan habitnya seperti itu, cara berpikirnya segala sesuatu harus menjadi nomor satu, dan dia perlu menunjukkan effort untuk jadi nomor satu, ya pasti akan jadi ambisius. Emosinya jadi justru bahagia kan gitu. Dan yang terakhir ya perilakunya jadi selalu melihat segala sesuatu itu sebagai pertandingan. Jadi dia selalu ambisius. Oke, dari lu setuju nggak? Saya tidak setuju. Kenapa? Buat saya, sibling rivalry itu bagus, harus ada. Di level sehat. Loh, karena gini, sibling rivalry itu kan kalau ada akan membuat tadi jadinya kita jadi membandingkan. Dan kan jadi sebuah standar yang bagus. Sekarang gini, seandainya nih kakaknya bisa untuk sekolah di tempat yang bagus, kuliah tempat yang bagus, ya bagusnya kan adiknya juga jadi tertantang juga untuk itu. Kenapa kita bilang sibling rivalry itu sesuatu yang buruk? Karena kalau misalnya pola kompetitif terus kan kasihan juga ya. Akhirnya dia nggak pernah ada kata cukup, dan tanpa sadar dia akhirnya jadi ngikutin pola rivalry-nya kan. Padahal mungkin dia punya pet hidup sendiri. Bener gitu. juga. Ini hanya akan berlaku kalau memang sama. Misalnya sama-sama akademisi, bagus tuh ya kayak gitu ya. Betul. Sama-sama atlet, bagus Betul. tuh. Tapi beda juga kalau satu atlet renang, satu atlet lari. Bener juga. Lari di air. Lari di air ya dia ya. Baik. Kalau gitu ya boleh deh. kita Tapi di setuju. level yang sehat ya sebenarnya. sehat. Kalau nggak ada kompetisi juga nggak sehat kan ya Ini sebenarnya. benar. Karena kadang ya orang tua jadi terlalu takut, dok saya nggak mau bandingin anak sama sekali. Gini, masalahnya adalah ketika dia nggak bandingin anak, nanti mungkin Dr. Elvin banyak nih kayak pengalaman tentang banding-bandingkan ya. Yes. Anak itu pasti akan membandingkan diri juga, itu udah otomatis. Jadi kalaupun orang tua nggak membandingkan, dia bakal secara otomatis membandingkan dengan teman-temannya begini. Jadi pada akhirnya rivalry itu pasti terjadi, nggak bisa diabaikan. Mendingan sekalian aja kita arahkan jadi bagus. Nah, bagaimana dia tidak berada di rantai terbawah, rantai makanan sih sebenarnya. Wih, udah kayak bicara tentang biologi kan. Ya, Anda lelah menjadi paling bawah, ikuti kelas kepribadian bersama Dr. Elvin. Di mental health. Iya, mental health. Berhenti jadi yang terbawah. Waktunya memakan yang lain gitu ya. Jangan lupa menunggu di ruang tunggu Nah, ya. gitu. Apa sih kita ini? Tapi ya
iya loh sebenarnya tuh kan, jadi gue jadi lupa lagi tadi ngomong apa sih sampai mana. Jangan sampai yang terbawa. Jangan sampai yang terbawa gitu, karena gini, dalam pola parenting tuh sebenarnya kita juga harus menuntut anak. Nah sekarang nih orang tua karena saking pengennya yang gentle parenting, conscious parenting, apalagi banyak banget kan, dia jadi lupa loh anak ini tuh ada satu titik di mana mereka emang belum bisa memutuskan. Kayak misalnya Benar lagi juga. remaja, mau kuliahnya apa, terserah mama. Ah, Ya, sering kan? banget. Iya, nanti ketika orang tuanya kan panik kan, masih anak gue masa nggak kuliah sih ya gitu ya. Iya. Karena ketika kuliah ini bukan passion aku. Nah, nanti pindah lagi jurusan, akhirnya sepanjang tahun cuma pindah jurusan yang sampai nggak ada lulus-lulusnya. Terus begitu kita tidak melihat anaknya growth maksudnya dibandingkan dengan teman-temannya di usia sosial seperti itu tuh dia nggak punya skill untuk mempertahankan diri. Karena orang tuanya emang nggak pernah nuntut anak sejadi-jadinya aja, tapi fulfill ya, maksudnya dipenuhin. Cuman akhirnya nggak punya target tumbuh dan kembang. Nggak selesai ya semuanya jadinya. Iya, jadi membingungkan ya. Jadi kalau Iya. pas ditanya, kok anak ini badannya usia 18 tapi kok secara mental, cara pikir dan lain-lain kok kayak anak SD ya? Apa-apa harus disuruh mamanya. Mandi aja harus disediain mamanya. Baju disediain mamanya, kan mumet ya. Umur segitu masa cawatnya masih sediain sama mamanya. Nah, gitu yang kayak gitu-gitu kadang orang tua jadi terlalu memfasilitasi sampai lupa bahwa anaknya itu suatu saat akan harus hidup mandiri dan lepas dari sarangnya dia. Nah, kadang-kadang tuh kan sibling rivalry itu terbentuk nih ya. Ya. Terus kadang-kadang tuh kadang-kadang nih orang tua juga suka bilang, udahlah lu tuh kakak ngalah. Kayak gitu. Nah, atau enggak salah satu sibling bilang, udahlah ngalah aja lah, kali ini lu ngalah gitu, atau enggak adiknya ngalah gitu. Nah, kata-kata ngalah ini yang biasakan kayak untuk ngalah dan ngalah, itu bikin kita orang ini nih terbentuknya di dewasa, itu akan menjadi people pleaser enggak sih? Menarik nih. Aku tuh juga kepikiran ketika kita ngomong tentang rival, berarti kan ada sesuatu yang diperebutkan. Iya. Pada sibling rivalry ini yang diperebutkan tuh berarti apa kira-kira ya? Mungkin attention mama Attention, papanya ya. Kalau approval. kita sebutnya dulu glimpse of mother's Wes, or father glimpse of father's eyes. Oh, iya Melihat sih. mata ibunya terus berbinar-binar gitu Iya. ya. Maka apabila tadi yang diperebutkan adalah validasi attention dari orang tuanya, bisa jadi akan berkembang jadi people pleaser. Karena kan dia jadi belajar bahwa oh aku kakak harus ngalah. Jadi dia merasa bahwa untuk mendapatkan validasi aku yang kakak nih harus ngalah. Sebenarnya sampai situ mungkin ada benernya juga kan, gimana juga sebagai kakak sekalian dia belajar untuk gimana menahan diri, nggak selalu diutamakan. Tapi apabila tidak diregulasi, dia jadi menganggap seluruh dunia akan memperlakukan aturan yang sama. Kalau misalnya dengan adikku aku harus mengalah, berarti dengan temanku aku harus mengalah juga. Dengan pasanganku juga, dengan atasanku juga. Akhirnya lama-lama jadi people pleaser. Jadinya dia nggak bisa menempatkan keinginan kebutuhan dia sendiri. Semuanya harus orang lain. Iya, atau yang modelnya transaksional ya. Kalau kamu nurut maka iya. Iya. akhirnya nanti dia akan memperlakukan segala sesuatu dengan nilai transaksional itu. Oh, jadi ada cinta bersyarat. Iya, jadi makanya kenapa pola di rumah tuh sebenarnya 80% akan menentukan pola dia di luar rumah. Nah, itu juga jadi ngaruh nggak sih kayak ke kehidupan romantis atau ke kehidupan pertemanan? Nah. Karena ya pengaruh dari sibling rivalry itu sendiri gitu kan, itu rumah ya, kayak di rumah gitu. Kan balik lagi ya, teman pertama seorang adik atau teman pertama seorang kakak itu adalah saudaranya sendiri kan. Jadi kayak pas itu kita balik ke masyarakat, itu gimana gitu ketika itu perlakuan si kakak adik ini tuh kalau nggak sehat atau ada rival gitu, ngaruh nggak sih gitu ke masyarakat atau kayak ke hubungan cintanya gitu? Sebenarnya Pas sih udah mungkin dewasa. karena dia dibiasakan untuk mengalah, dibiasakan untuk menerima penderitaan lebih banyak, toleransi dia terhadap penderitaan kan akan lebih banyak ya. Jadi ketika orang lain mungkin di level itu kayak, wah gue diperlakukan kayak gini, gue nggak terima, dia tuh masih bisa nerima karena toleransi dia lebih gede. Makanya dia suka terlalu terlambat menyadari red flag orang lain. Oke. Nah, jadi ada penelitian yang bilang kenapa anak-anak dengan korban kekerasan emosional atau fisik dari orang tua di masa relasinya akan mendapatkan orang yang kurang lebih mirip. Gitu, matingnya tuh mirip. Ternyata itu jawabannya adalah karena toleransi dia terhadap kekerasan jauh lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang rumahnya nyaman dan aman. Jadi orang lain misalnya mungkin ya, kayak misalnya aku dapat perlakuan dari pacarku, lu kayak gini aja nggak bisa, bodoh lu. Mungkin gue udah tersinggung, bapak emak gue aja nggak gituin ke gue, ya lu berani-berani ngomong gitu. Tapi karena biasa di rumah dia levelnya sampai dicabok, sampai dipukulin, kan ketika ngadepin, lumayan lah. Bapak mama Soft gue, spoken. iya lumayan lah segini mah cuma level omongan doang bisa lah gitu ya. Jadi akhirnya terus
Terus udah gitu model bapak mamahnya yang tidak pernah bisa memperjuangkan dirinya ketika mendapatkan kekerasan. Jadi dia bilang, udahlah sabarin, emang ini takdir kita. Udahlah mungkin ini jalan kita, nanti suatu saat papa mama akan berubah juga kok. Nah jadi akhirnya dia selalu berharap. Nah nanti ketika dapat pasangan, orang lain udah kabur, dia masih bertahan. Dengan fantasi bahwa suatu saat akan berubah tuh, mak bapak gue aja bertahan kok dalam penderitaan hidup. Nah gitu, makanya kenapa penting banget untuk mengedukasi anak-anak ini bahwa momen ini tuh sebenarnya tidak benar. Jadi kalau lu mendapatkan ini ya kabur lah. Kan udah ngeliat juga contoh yang tidak berubah seumur hidupnya kan gitu. Iya, bener juga gitu. Kalau misalnya sebelum referee ini fenomenanya itu bakal terjadi seumur hidup kah? Atau cuman kayak ya udah pada saat anak-anak sampai remaja aja gitu, pada saat serumah aja gitu? Oke, kalau kita ngomongin akan selesai atau enggak, tergantung diselesaikan atau enggak. Sebagian besar selesai sendiri mungkin. Ketika udah dewasa, udah makin prefrontal cortexnya mulai matang, mulai ya udahlah kita dulu we were young and We were dumb. yang dumb and broke gitu kan, kayak udah gitu. Tapi makin dewasa ya udahlah gitu. Ada yang seperti itu, tiba-tiba selesai sendiri. Tapi ada juga sebagian yang nggak selesai, yang tadi masih terbawa terus-terusan. Kadang nggak pernah diselesaikan. Akhirnya tadi dia akan jadi nggak dekat dengan keluarganya, dan dia jadi bingung melihat kok ini orang-orang bisa dekat sih sama pasangan, sama pasangannya bisa dekat sama keluarganya. Itu kadang-kadang sumber konflik loh. Jadi sibling rivalry yang nggak selesai di masa kecil pas dia dewasa, dia akan jadi menganggap orang lain harus mengalami yang sama. Itu yang kadang-kadang jadi ngerasa, aku udah berapa kali dapat pasien yang mengeluhkan, seorang perempuan pasiennya terus bilang bahwa saya bingung kenapa pasangan saya nih, suami saya kok ini apa-apa tuh mementingkan keluarganya, kakaknya. Kan itu ngapain tuh, kan kakaknya udah punya keluarga sendiri. Karena tadi dia pernah mengalami kepahitan sibling rivalry yang dibuat oleh orang tuanya. Dia jadi menganggap semua rumah harusnya seperti itu. Itu kan, jadi butuh untuk menyadari bahwa ini ada sesuatu yang nggak selesai. Diselesaikan atau enggak ya tergantung. Ya kan, nggak harus ya. Tergantung papa mamanya juga. Kalau misalnya ternyata udah dewasa, dia mengubah polanya ya. Misalnya mungkin di awal-awal dia cuman pengen, kan kadang mereka nggak ngerti juga membandingkan anak satu sama anak lain supaya mereka tuh jadi semangat. Misalnya kakak lu aja bisa, masa lu nggak bisa? Kan kalimat itu menyakitkan ya. Tapi setelah dewasa kan ngerti, masa sih dari pola asuh yang sama, rahim yang sama, kita nggak bisa mencapai pencapaian hidup yang sama gitu. Jadi ketika dia dewasa, justru orang tuanya mengubah pola dan membuat mereka rasanya satu keluarga tuh biasanya selesai. Ada sih ya pasien kayak gitu juga. Tapi kalau masih sampai tua masih dibanding-bandingin, itu itu yang jadi masalah. Kadang pembandingannya mungkin beda ya, waktu kecil itu mungkin tentang nilai. Nanti pas udah ini udah punya anak, yang ini udah nikah, itu juga sibling rivalry juga loh. Belum punya rumah, jabatannya naik, tuh kakak kamu udah naik loh jabatannya. Sebenarnya mungkin mamanya sharing ya, tapi karena udah ada bibit kebencian kan, jadinya kayak kok diutamain terus. Oke, jadi sebenarnya sibling rivalry ini tuh perlu atau enggak sih? Kayak kadang-kadang kan kayak orang tua tuh ya kayak tadi ya, niatnya sharing, tapi kadang-kadang tuh munculnya jadi dalam bentuk ini masih mending sibling rivalry ya. Kadang kalau pola VOC kan neighbor rivalry ya. Jadi kan sibling kadang-kadang tuh kayak anak tetangga tuh atau kan sepupu lu gitu, kayak dibandingin dari bentuk tubuh, dari pencapaian, nilai, semuanya. Suami aja bahkan dibandingin ya. Tuh suaminya benghar. Iya kan? Iya kan, itu gimana tuh? Kalau misalnya kayak itu sebenarnya penting atau enggak sih gitu? Sebenarnya sih nggak penting, tapi ya kalau misalnya kita sebagai orang dewasa ya mungkin udah bisa ngajak ngobrol kakak kita ya, kayak kok emak kita polanya agak berbeda ya, jadi kitanya yang harus solid sih sebenarnya. Karena kalau mengubah yang tua kan akan lebih sulit ya, karena dia merasa kalau kita balikin juga dia akan ngomong kan kayak enggak, mama nggak maksud kayak gitu. Ya tamat tuh kalau udah ngomong kayak gitu. Jadi ya kakak adiknya yang mesti ngobrol, gue tuh nggak terima lo sebenarnya gini. Ternyata mungkin point of view dia juga sebenarnya ngelihat kita misalnya mendapatkan keemasan dari bapak ibu kita gitu. Menurut lu gimana? Sibling rivalry ini penting atau nggak penting? Kalau tadi dalam batas tertentu itu ada bagusnya, karena aku melihat ya banyak sekali rivalry yang terjadi di dunia dan itu membuat jadi lebih berkembang. Yang paling gampang deh, Apple Samsung. Itu kan berdua tuh udah kayak ini ya, Tom and Jerry gitu, kayak love hate relationship ya. Banget kan dia saling menyerang satu sama lain, tapi gara-gara itu juga mereka bagusnya adalah bukan ketika menyerang, tapi ketika mereka berinovasi sesuatu yang baru. Nah, apabila rivalry itu tujuannya untuk berinovasi sesuatu yang baru, itu bagus. Lah saya aja kan sama Jimmy sama Nago kan, dua orang musuh saya itu kan kami rivalry. Tapi rivalry dalam bentuknya oke, kita saling berkembang, gimana untuk membuat karya lebih baik, gimana untuk mengeluarkan buku lagi, bukan merendahkan. Nah, dalam pola keluarga pun mungkin seperti itu juga. Kalau tujuannya masih kakak saya bisa begini, saya mungkin mau coba
bukan saya harus bisa. Itu yang problem. Oh, Ya, iya. kakak saya bisa nih untuk dapat kuliah dengan beasiswa, saya mungkin boleh mencoba juga. Dalam batas itu boleh, jadi menjadi suatu referensi bukan kompetisi. Ya. Oh, oke. Tergantung narasi emak bapaknya sih ya. Betul, Jangan kok kamu nggak bisa. Nah, itu yang susahnya tuh. Kamu nih Repot emang ya. tidak berguna. Nah, kalimat komanya Itu itu kan beneran bisa yang terjadi. sering kali ini kan. Iya, Kamu mah nyebelin. nakal sih. Coba lihat kayak kakak kamu tuh. Nah, Makanya dengerin mama. iya, karena labeling positif negatifnya polarisasinya terlalu ekstrim. Tuh, Nah, itu. aku pernah dengar gini juga, yang salah satu kan dulu cara kita untuk belajar ya memahami, kan kita belajar empati ya. Bayangin kamu menjadi pasien gitu. Seringkali gini, orang tua dan semua orang itu ya lupa bahwa namanya anak pertama nggak pernah merasakan menjadi adik. Dan seorang adik nggak pernah merasakan menjadi anak pertama. Jadi mereka bisa merasa bahwa aku bisa nih, kenapa adikku nggak bisa? Hei, belum tentu. Begitu. Ya. Aku bisa sabar, kok kakakku nggak bisa? Hei, ntar dulu, kamu belum pernah merasakan satu sama lain itu. Makanya kan targetnya adalah gimana untuk bukan membandingkan rasa sakit, tapi lebih ke berempati. Iya. Bahwa memang kita emang ditumbuhkan dengan mungkin tadi dari rahim yang sama, di rumah yang sama, tapi kan begitu kita di dalam rumah aja perlakuan pasti nggak Beda. mungkin 100% sama, pasti ada Betul. bedanya. Dan bukan karena membandingkan, bukan karena pilih kasih, emang karena berbeda. Gitu. Lingkungan juga bisa berbeda ya. Lingkungan Keluar pertemanan. rumah satu langkah aja itu udah lingkungan persahabatannya berbeda. Belum lagi kalaupun dia lingkungan persahabatan sama, dia buka HP, algoritma HP-nya berbeda. Itu aja udah membuat jadi berbeda. Pola pikir juga berbeda. Oke. Makanya penting tidak men-self diagnose tuh penting ya. Karena kadang kan ada labeling apa inner child wound, terus fenomena unseen children. Nah, Tiba-tiba otaknya cocok lagi, ih bener nih gua tuh ngalamin ini. Nah udah tuh. yang tadi ya. Kita pernah bahas tuh tentang itu. Dan ada satu istilah yang mungkin ini kita angkat lagi nih karena menarik banget. Jadi medicalization of normal distress. Harusnya ada kondisi-kondisi normal distress, kayak misalkan bahwa dibanding-bandingkan, Ya. itu normal. Tapi jadi ada istilah toxic parenting, Ah. tiba-tiba, ih ini orang tua saya toxic nih. Padahal biasa Biasa aja. aja. Ah. Gitu kan. Jadi dengan ada istilah itu orang jadi cocokologi, Ya. dipasang-pasangin. Terus orang tuanya yang kebingungan kenapa gue tiba-tiba jadi toksik ya. Perasaan yang nyanyi toxic Britney Spears. Iya. Nah, jadi sampai sejauh mana sih kayak sibling rivalry ini tuh sehat atau ini kayak tadi healthy rivalry dan ini tuh udah toxic rivalry Oke. gitu. Sejauh mana sih ini tuh kayak bisa diukur Menarik. gitu. Oke, aku akan menjawab gini. Apabila suatu rivalry itu mau diadakan, yang sehat adalah kalau semua pihak memang bersedia masuk di dalam situ. Oke, ya tadi misalnya ini memang sama-sama, aku juga mau coba deh. Berarti kan ada keinginan dari diri sendiri. Sedangkan yang sering terjadi rivalry yang nggak sehat kan anak yang dipaksakan. Tapi Betul. ditarik nih, kamu sekarang harus renang juga karena kakak kamu renang. Itu yang jadi problem. Jadi dia nggak mau masuk dalam gamesnya, tiba-tiba diajak. Oh, oke. Kalau aku mungkin sehat ketika ada penjelasannya ya. Misalnya kayak, kok kakakmu bisa, kamu nggak bisa. Nah nanti kita tambahin tuh, tapi belakangnya ya. Coba yang nggak bisanya di belah mana. Atau misalnya kamu nggak mau bersaing yang ini, kamu mau bersaingnya di sebelah mana. Tapi dua-duanya harus ikut pertandingan, entah dengan kakaknya atau enggak. Jadi Oke. sebenarnya narasinya yang banyak kepotong sih. Ah. Gitu, kayak misalnya menjelaskan kalau kan kakakmu rajin nih, kalau kamu kebanyakan main gamenya, yuk gamenya dikurangin, rajinnya mirip sama kakakmu setengahnya aja. Nah gitu, jadi menjelaskannya bukan hanya berhenti di membandingkan titik ya, tapi ada solusi yang kita tawarin ke anak ini. Memfasilitasi. Memfasilitasi. gitu ya. Betul, itu tuh penting sih, karena kadang emak-emak zaman sekarang sama bapak-bapak kan kadang antara oversharing pencapaian orang lain atau misalnya terlalu ini membandingkan di level kompetitif. Oke. Kalau misalnya si sibling rivalry ini kita biarkan aja nih dari kecil sampai dewasa dan kita tuh nggak pernah ngobrolin. Apa sih dampaknya? Oh, pasti penuh iri benci Yes, kali ya. heeh. Wah, gila itu kayaknya sakit hatinya panjang. Dan akhirnya sepanjang hidup dia akan selalu merasa sebagai victim. Gitu. Dan dua-duanya ya? Dua-duanya bakal Iya, karena- atau yang terlibat akan selalu merasa jadi victim. Nggak tahu ya, karena kan ketidakadilan pasti akan ada ya. Gitu. Kalau anakku bilang keadilan sebenarnya adalah karena semua orang merasakan ketidakadilan. Iya. Anak lu filsuf ya? Anak gue ini nggak tahu nih apa yang dia tonton ya. Dia ngomong kayak gitu, tiba-tiba lo kayak kesambet apa, gue juga bingung. Gue bayangin anaknya Kerasukan, ngudut di depan iya. rumah gitu kan kayak Semua keadilan adalah semua orang Untung harus dia- berkeadilan. gitu kayak Kebanyakan nongkrong
Kayaknya kali ya dia di kursi dingin itu dia dengerin bapak-bapak bercerita kali ya. Dia ngomong gitu, terus dia bilang, oh kalau misalnya nggak adil buat aku, kan buat adik aku mungkin adil gitu. Jadi sebenarnya kalau kita nggak selesaikan dan kita nggak diskusikan, ya semua kan menganggap ini tidak adil. Padahal ternyata kita sama-sama mendapatkan keadilan dan ketidakadilan di waktu yang sama. Jadi harus ngobrol sih ya. Ngobrol. Intinya keluarga tuh kan ngobrol. Oke. Kalau dari aku ya, apabila tadi ini ngomongin tentang dampaknya jangka Iya, panjang dampak gitu ya. jangka panjang. Mungkin begini, berbeda dengan persahabatan. Kita ngomongin budaya Asia ya. Persahabatan gampang kita kalau mau untuk nge-cut atau bikin boundaries. Tapi namanya keluarga Asia, sampai kapanpun kan pasti dibilang ya udah kan namanya juga keluarga. Extended family. Ya. Jadi ya tadi mungkin secara umum cukup baik, tapi ada momen-momen tertentu kan di mana sosial mengekspektasi kita untuk bertemu hari raya keagamaan tertentu, mungkin ada siapa yang ulang tahun, siapa yang meninggal. Ya jadi pas momen-momen itulah yang menjadi nggak nyamannya. Sering kan ya ini apalagi udah menjelang masuk ini ya hari raya nih. Siap-siap nih. Wah, anxiety menjelang hari raya Jangan-jangan itu. penonton Ruang Tunggu ini ada yang tanya kapan punya anak, Wah, Iya. kapan nikah, Iya. kapan dapat kerja. bayangin selama 1 tahun ya 11 bulan lebih itu nggak pernah jadi masalah. Tiba-tiba di 1 bulan itu tuh jadi khawatir. Nah ini yang hal-hal yang nggak bisa dihindari. Nah namanya dalam relationship mungkin tadi ya ini ada momen di mana dia akan oke-oke aja, tapi tadi akan kecemasan muncul ketika dia harus berhadapan itu. Nah disitulah kita tentukan apakah ini ya sudah pasang badan aja atau tadi memang perlu diselesaikan. Apabila ada unfinished business yang perlu dikelarin, mungkin tadi perlu dikelarin. Seperti kata Elvin tadi kan diomongin. Betul. Aku jadi mikir juga gini tadi tiba-tiba. Bisa nggak ya dalam suatu sibling rivalry itu yang merasa rival cuma satu doang sebenarnya. Jadi yang satu orang merasa enggak gue mah biasa aja. Iya, tergantung level kedablekan orang ya sebenarnya. Ya kalau bilangnya kan ada orang yang memang nothing tulus ya udahlah, itu memang gitu. Ya udahlah emang orangnya gitu. Jadi udah di level yang acceptance kali ya. Yang satu karena craving terus gleam over the edge-nya minim, jadi akhirnya dia selalu cari terus. Itu juga jadi penderitaan juga ya. Iya. Karena yang satu jadi merasa saya harus mengejar, yang satu kayak kenapa sih kok nggak bisa ya baikan Chill gitu sama aja, dia. chill aja sih gitu. Terus padahal sedihnya adalah ternyata track mereka persaingannya berbeda lagi. Benar sih. Itu tiba-tiba pada sadar kayak kenapa gue ngikutin jejak kakak gue padahal gue nggak suka apa yang dilakuin sama kakak gue kan. Cuman gara-gara pengen bersaing terus akhirnya dia jadi lost on track di tengah-tengah. Karena yang dikejar bukan prestasi tapi validasinya itu. Betul. Kebetulan Iya. orang tuanya memberikan validasi pada kakaknya dengan prestasi itu. Betul, makanya kenapa level kebijaksanaan orang tua tuh harus bertumbuh juga. Oke. Ini menarik. Level kebijaksanaan orang tua harus bertumbuh juga. Iya. Banyak orang tua yang mungkin merasa ya udah saya taunya begini titik, Iya. gitu kan. Lupa bahwa bisa bertumbuh. Iya. Nah, itu juga berarti kan pola asuh dari misalnya kita adik kakaknya seperti ini, adiknya juga berarti beda kan, bisa juga berbeda pola asuhnya kan. Sebenarnya bisa mirip ya, tapi pasti ada irisannya lah. Cuman cara kita men-treat anak kan pasti berbeda ya. Kalau misalnya anaknya baperan, kan kita walaupun kita dalam tahu oh anak kita ini lebih sensitif, mungkin cara men-treatnya akan berbeda dengan anak yang terlalu aktif misalnya kayak gitu. Tapi itu juga kita harus sampaikan ke anak, karena anak akan ngeliat loh, kok kakak saya kalau ngelakuin ini nggak dihukum, kalau saya baru mau melakukan aja udah diteriakin misalnya gitu. Karena orang tua udah ngerti kan anak mau melakukan itu ujungnya pasti akan kemana. Jadi dia udah berteriak untuk mencegah anaknya melakukan sesuatu yang buruk. Kalau yang ini kan mungkin dimaklumin karena tidak terduga anaknya introvert misalnya, dia menduga-duga oh udah diukur ternyata jadi masalah. Oke. Gitu. Nih, selain menjadi ambisius atau menjadi kayak apa ya? Biasanya apa sih dampak-dampak yang lain kayak yang lain lah gitu selain ambisius tuh ada nggak sih dampak lainnya yang bakal keluar atau people pleaser gitu? Jadi people pleaser atau ambisius, ada nggak sih dampak lain yang bakal keluar kalau misalnya ini tidak diobati gitu? Berat ya. ya. Ya gitu jadi kayak Oke. Mungkin aku kebayang gini, karena banyak kan aku bertemu dengan pasien yang kehilangan makna. Jadi mungkin dia jadi merasa menjalani hidup dengan salah. Karena dia mungkin membandingkan yang sering nih ya, kakak saya sudah kerjanya oke, sudah menikah, sudah punya anak. Seolah-olah dia nganggap kakaknya ini hidup dengan benar. Dia membuat suatu standar rivalry tadi itu yang dia lupa bahwa belum tentu itu adalah hidup yang dia inginkan. Kalau dia memaksakan dengan itu jadi standar, mungkin dia bakal bahagia, mungkin juga malah makin menderita, kan itu melenceng. Cuma sayangnya tadi karena dia terlalu naruh satu tokoh ini sebagai pusat dunianya, akhirnya tadi dia jadi mungkin nggak realistis. Makanya kan ada bagusnya juga untuk dia melihat keluar juga. Itulah kenapa tuh cari teman dah, persahabatan tuh perlu ya. Aku sering mendengar begini dan menurutku ini bagus nih ketika orang datang dan bilang, "Dok, saya nganggap kakak saya tuh kayak teman saya sendiri." Oke, ibu saya tuh kayak teman sendiri. Lihat ya, ada yang menarik.
sebuah keluarga itu dapat apresiasi lebih kalau dia dibilang sebagai teman. Sedangkan teman dapat apresiasi lebih kalau dibilang sebagai keluarga. Saya anggap teman saya ini udah kayak kakak saya. Kalau kakak, wah saya nganggap dia kayak teman saya. Karena berarti kan mereka menjalani job desk yang ekstra dibandingkan seharusnya. Begitu. Nah, aku jadi membayangkan juga bahwa mungkin kita perlu tadi yang kita butuhkan tuh bukan cuma keluarga tapi teman juga. Nah, harapan tadi pas dia growing up itu dia bisa untuk melihat si kakaknya ini bukan cuma sebagai keluarga tapi sebagai teman juga. Namanya teman, kalau teman kita ada sukses, misalnya dia menikah, ya kita apresiasi, tapi belum tentu kita harus mengikuti juga jalannya dia. Kita bisa cukup senang dan kita bikin boundaries bahwa dia senang dengan itu. Mungkin saya mau mencoba mencari itu, tapi belum tentu saya harus menjadi itu. Ya, kalau yang ada sih rivalry yang nggak sehat ya, misalnya satu tuh biasanya polanya yang heroism. Yang pokoknya saya harus menjadi hero buat keluarga saya karena ngelihat bapak ibunya sering berantem ya, terus udah gitu kakak adik sering berantem, karena berantemnya orang tua ini anak-anak harus jadi hero. Yang kedua yang scapegoat itu loh, yang anak yang selalu disudutkan, selalu disalahkan. Yang ketiga itu rebel, anak yang memberontak, pembuat masalah. Keempat, anak yang sering menghilang. Pokoknya dia kalau bisa keluar rumah aja, nggak di rumah. Dan yang terakhir biasanya invisible itu. Jadi anak yang tetap berusaha ada di rumah tapi tidak terlihat. Nah itu pola-pola yang sering muncul dan nanti di dunia dewasanya ya kompensasinya dia akan selalu menjadi hero buat semua orang. Dia selalu merasa dirinya adalah victim. Ada orang-orang juga yang ya udahlah hidup semaunya sendiri gitu ya. Itu sebenarnya pola-pola dari rivalry yang nggak sehat di rumah sih. Oh, menarik ya. Jadinya itu adalah pola yang tidak selesai di rumah. Ini termasuk parent rivalry ya. Kayak misalnya dia berantem terus ngejelekin ke anaknya tuh, lihat mama kamu kelakuannya kayak gini, kan sebenarnya rival parent kan. Seru juga, bener. Iya kan, rival parent, orang anak harus melihat, oh bapaknya lebih baik, ibunya lebih baik. Papa kamu tuh. Tuh lihat tuh mak lo mulutnya. Kan akhirnya rivalry parents ini juga yang melihat, oh ternyata hidup ini kompetitif terus. Ketika di outer world mereka pun akan melihat itu sebagai pola kompetisi. Dan banyak kan jadi takut menikah karena itu kan. Iya, karena nanti udah kayak gitu emaknya stres. Iya. Pernah lo ada yang datang ke gue terus bilang ini, dokter saya mau konsulin anak saya, kenapa anak saya nggak mau menikah? Ya nggak apa-apa bu, itu pilihan hidupnya, kenapa ibu jadi protes ya? Lah, terus aku tanya, emang pernikahan ibu seperti apa? Pas ditanya ibunya gontok-gontokan mulu. Lah aku bilang, ya wajar bu. Ya tapi kan ini namanya, ya tapi kan pernikahan kami belum tentu akan terjadi di anak kami. Lah ibu kasih contohnya kayak gitu. Iya, itu yang dilihat tiap hari ya. Iya, makanya salah lagi gitu. Iya, Jadi iya. kadang apa yang dicontohkan orang tua yang membuat anak mengambil kesimpulan dan langkah selanjutnya mau ngapain kan. Oke. Aku berarti kepikiran nih, kalau sekarang misalnya orang tua jadi memilih mau cuma punya anak satu, berarti sibling rivalry ini sebenarnya jadi otomatis selesai ya? Iya, bingung ya Tapi ya. kan bisa jadi di compare sama sepupu. Oh iya, atau bisa tetap ada jadi di juga. compare sama tetangga. Karena dasarnya adalah dibandingkan Iya, gitu ya. sebenarnya kalau mereka sadar mengambil kenapa anak satu dengan alasan yang sehat sih nggak apa-apa ya. Misalnya, oh kemampuan ekonomi kami cuma buat satu, ya nggak apa-apa kan sebenarnya. Oke. Di sini aku melihat bahwa kayaknya membandingkan sekarang makin luas ya. Kita nggak cuma bandingin sama yang di rumah kan, dengan sosial media aja. Iya. Tiba-tiba melihat, ini nih ada nih anak dari Korea juara panahan. Terus Lihat nih Tiba-tiba dia berhasil lulus dalam umur 12 tahun Nah, gitu. itu. Kamu telat kuliah dia sampai S3 udah 19 tahun S3 loh. Jadi punya Udah mau saudara angkat ya, jarak jauh gitu kan udah mau tiba-tiba. postdoktoral loh dia loh. Umur 20 tahun postdoktoral loh dia loh. Mungkin ya dari akhirnya nggak selesai juga apabila mindset dari orang tuanya ini masih anak saya harus lebih bagus tapi caranya harus mengikuti yang ada itu. Tapi anak jangan diajarin stoik juga di usia muda kali ya. Akhirnya hidupnya Gimana tuh? jadi tidak mau berkompetisi. Udah hidup gue gini aja. Mat, ngapain gue ngumpulin uang banyak? jadi kabayan. Terlalu santai ya. Terus Iya, tiba-tiba dunia terus berputar dengan cepat dan dia tetap kalah kan. Ya namanya hidup pasti akan ada rivalry lah kalau aku bilang. Oke. Ini pertanyaan terakhir mungkin dari aku ya. Wah, Kayak saya kita ya. Iya, pertanyaan terakhir dari aku sebelum masuk ke sesi semangka. Gimana kalau misalnya si anak ini menjadi black sheep of the family? Kayak dia paling beda dari orang-orang ini. Jadi kayak, kakak gue kayak gini, adik gue. Jadi sebenarnya orang tuanya tidak menciptakan perbandingan, tapi dia merasa black sheep aja of the family gitu. Dia beda sendiri gitu. Itu dampaknya gimana gitu. Tapi dia ngerasa beda. Jadi si rivalnya ini muncul dari diri sendiri. Malah internalisasi ya dia. Kayaknya Iya. gitu sih. Tapi kan banyak yang aslinya kayak nyokap gue ini pintar, bokap gue pintar, kakak-kakak gue pintar, tapi gue kok nggak sukses sendiri ya? Lost in the shadow. Iya, black sheep of the family kan gitu. Atau kan beda sendiri aja, beda gitu, penampilannya beda sendiri, sifatnya beda sendiri gitu.
Iya, iya. gitu. Dan Apabila- banyak kasusnya kan kayak gitu. Apabila kita pakai konsepnya kan multiple intelligence ya, bahwa anak itu banyak kecerdasannya dan orang tuanya, keluarga menemukan begini, berarti kan tinggal dicari, ya udah anak ini mungkin nggak bisa sama seperti kami, terus dia excel-nya di mana. Seringkali kan ada gitu nih keluarga yang akademisi, ternyata anaknya adalah sesuatu artsy. Artsy Yang banget. sangat-sangat seni, yang musik. Nah, kalau udah tahu gitu kan ya sudah, anak ini berbakat, cuma kebetulan bagian otak yang lebih berkembangnya berbeda dengan anggota keluarga yang lain gitu. Sayangnya tadi apabila itu tidak dieksplor dan cuma langsung ya dengan narasi, ya udah emang keluarga kita begini. Itu yang jadi gawat. Ya, akhirnya gini, suatu keluarga di mana mereka yang sangat kuat misalnya secara fisik, maka apabila anak-anak yang fisik yang nggak kuat dan sering sakit-sakitan, dia akan merasa dia gagal. Maka tugas keluarga memang kan untuk membantu mengeksplorasi kayaknya, membantu anak ini bisa eksplor sebanyak-banyaknya. Tapi mulut tetangga ini juga penting juga ya. Oh, banget. Kadang saya bilang ini bapaknya ya bapaknya profesor Iya, ya. iya. Anaknya semua ada ini cuma satu nih yang beda. Ya, Nyas, bilang aja. tiba-tiba nyanyi. Iya, tiba-tiba dia cuma seni doang lagi. Wah, Ya, gitu sumber kan. trauma sering juga dari bibi, tante. Tetangga. Oh, Apalagi kalau lagi silaturahmi keluarga kan. Ah. Oh, ini kebanggain anak saya, yang satu insinyur, yang satu teknik sipil, yang satu ini nih pelukis. Atau Kok beda nadanya? gitu. Langsung kan kelihatan dengan tatapan mata yang bawa ke atas ke bawah lagi kan gitu kan. Kadang hal-hal seperti itu sih. Tapi kalau misalnya kayak gitu biasanya aku suka bilang, ya setiap orang punya excellent-nya masing-masing kan. Sesederhana hidup tanpa masalah aja udah excellent di zaman sekarang. Iya. Jadi ya udah fokus aja sama hidup kamu. Karena komentar akan selalu ada kan. Oke. Dan juga sekarang ya dengan sosial media, dengan internet, kayaknya sih banyak ya pekerjaan baru yang aneh-aneh gitu, skill baru yang Ya, zaman aneh-aneh. kita nggak ada ya. Iya. Zaman kita dulu data science, naon. Jadi mungkin memang berbeda banget apabila dulu aku misalnya Excel-nya untuk ternyata berkreasi ngotak-ngatik video dan foto. Kalau aku terlahir di tahun 70-an, nggak kerja gua. Pengangguran Mau fosil ngapain gitu. Cuma ngomong di depan batu, "Hai guys," gitu kan kayak nggak bisa. Tapi sekarang dengan skill kayak gitu kan jadi bisa bagus. Nah, bisa jadi tadi yang black sheep ini yang dianggap tidak pintar, yang nggak oke, mungkin karena belum menemukan tools yang cocok aja buat dia. Makanya kemudian aku bilang bahwa peran orang tua itu adalah ngasih tools banyak-banyaknya. Anak mau belajar balet silahkan, dia mau belajar untuk mau salto bela diri silahkan. Nanti dari situ dia milih. Iya, makin banyak dia mencoba, makin dia akan tahu passionnya kan sebenarnya. Kalau kita nggak kasih dia kesempatan mencoba kan kita juga bingung skillnya di mana. Betul. Ternyata anak saya nggak ada skill, udah diajarin apa aja Bu? Baru sepak bola aja. Lah, kan masih ada yang lain Bu yang bisa dicoba ya. Gitu. Mungkin Kadang- bapaknya Messi, mungkin. Anaknya harus sepak bola. Terus kadang didaftarin anaknya gara-gara emaknya insecure. Oh iya. Yang satu diajarin coding, semua coding ya. Karena takut anaknya ketinggalan. Lah, padahal belum waktunya. Mungkin anaknya juga nggak suka gitu. Iya, loh. iya, 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 iya. Anak saya nggak ada talent dok. Sedih banget ya. Anaknya yang Belum. bengong. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke sesi Semangat. Sesi mengupas solusi kehidupan. Berat Solusinya banget dong, ya. Kakak. Halo. Iya. Kira-kira apa dong yang bisa dilakukan untuk kayak ngebangun sibling rivalry ini yang kalau udah terjadi gimana cara nyelesainnya? Baik. Dan kalau misalnya apa ya, kayak orang tua nih harus gimana sih membangun sibling rivalry yang sehat gitu sebenarnya tuh yang di batas normal deh, normal dulu aja, gimana normalnya senormal apa Baiklah. sih gitu. Oke, aku mau cerita dong ini ya. Ini agak pengalaman pribadi. Jadi, aku punya kakak. Kami tuh sibling rivalry. Kakak? Bukan. Ini kakak angkat. Nah, Ini kakak ketemu gede. kakak ketemu gede. Aku punya kakak. Beneran ini punya kakak gitu. Oh ini bener. Ya, Beneran. percaya. Beneran. Percaya. Aku Percaya. pernah ketemu, aku pernah ketemu kakak kamu. Kakakku ini dari waktu kami tumbuh kecil ke besar itu ya bareng-bareng karena beda kami 3 tahun. Cuma memang tanpa sadar itu terbentuk suatu sibling rivalry. Nah, dan ini nggak dibentuknya itu kalau aku pikir nggak dibentuk oleh orang tua. Jadi nggak pernah tuh orang tua kayak benar-benar mendudukan kami nih, kamu harus jadi seperti ini. Nggak pernah seperti itu. Tapi seiring waktu aku jadi merasa ada perasaan tidak suka dengan kakakku dan sepertinya kakakku juga nggak suka sama aku. Ingat ini waktu kami kecil ya. Gitu. Apa sih yang terjadi? Aku dikenal sebagai anak yang baik. Editor. Halo, ada halonya. Nah, sedangkan kakakku ini bukannya nggak baik juga, cuma dia tuh lebih eksperimental, lebih explore sana sini gitu, lebih eksplosif juga. Akhirnya orang-orang jadi sering banding, ya nih adanya sama kakaknya beda. Dari situ aku kan dapat label ya, oh aku anak baik, kakakku itu agak lebih berani orangnya. Terus aku jadi merasa, bentar, kalau aku anak baik, kenapa kakakku yang lebih diperhatikan? Kalau ada apa-apa nih, misalnya makanan gitu, milih untuk udah si ini kakaknya maunya apa? Loh kok dia yang diutamakan? Mau pergi kemana nih? Kakaknya maunya pergi kemana? Loh kok dia yang diutamakan? Jadi aku merasa
kalau aku jadi anak yang baik, kenapa ini yang didengarkan? Nah, tanpa sadar kakakku pun mengalami juga, dia merasa kayak dibandingkan karena aku yang lebih sering untuk dipuji-puji, dia ngerasa adikku dipuji-puji terus. Aku merasa orang tuaku lebih sayang kakakku merasa orang tua lebih sayang sama aku. Dan kami nggak pernah ngomongin tentang ini. Kami nggak tahu, kami cuma tumbuh besar bahwa enaknya jadi dia lebih disayang. Sampai akhirnya di beberapa bulan sebelum pernikahannya kakakku itu, entah kenapa tuh random banget kami bisa tiba-tiba ngobrol lewat chat, ngobrol-ngobrol cerita, dan kami jarang untuk ngobrol di chat. Cuma waktu itu dia cerita tentang ada konflik lah, beda pendapat sama orang tua kami. Terus disitulah jadi kita terbuka ngobrol dari hati ke hati yang nggak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Tiba-tiba muncul tuh percakapan bahwa gue iri sama lo. Terus dia juga, gue yang iri sama lo. Terus udah tuh terucap tadi, gue iri sama lu karena papa mama selalu mengutamakan lu. Terus dia bilang lah, gue ngerasa papa mama tuh selalu muji-muji lu dan diutamakan. Momen itulah kami sadar tuh, itu sekitar jam 1 pagi, ting. Jadi selama ini kita masalahnya apa dong? Ternyata kami saling iri satu sama lain, sama-sama pengen menjadi satu sama lain, tapi kami pun merasa bahwa ternyata kurang. Nah, pada saat kami mengalami itu, percakapan tuh sebenarnya awkward, nggak enak. Tapi setelah jalan jadi, oh iya, ternyata memang pada akhirnya rivalry-nya nggak pernah ada, kami yang bikin sendiri. Nah, sejak saat itu kami hubungan jadi jauh lebih baik, jadi mulai ngobrol, jadi cerita-cerita, dan situlah aku jadi menyadari emang percakapan ini ya, percakapan yang canggung ini itu perlu dimulai. Cuma banyak orang yang mungkin kan tidak melakukan itu. Lebih baik udahlah diem aja, gini aja lah, udah jaga hidup masing-masing. Aku pun gak bilang bahwa semua orang perlu untuk menjalani percakapan itu, tapi kalau ada satu potong semangka dariku nih, solusinya adalah cobalah untuk berani membicarakan hal yang canggung itu, asal kita tahu tujuannya buat apa. Bukan buat nyalahin, bukan buat ngadu penderitaan, tapi buat saling memahami. Sesuai Gitu. dengan bukunya Nago ya, Mulailah, yang apa yang sudah lama hilang. Ada babnya tentang yaitu mulailah percakapan canggung. Ya, Tapi itu berat tuh buat itu. berat tapi karena kita harus tahu faktanya apa kan. Jadi Betul. klarifikasi fakta tuh penting karena sebenarnya di pola orang tua yang sehat ya, ini bukan yang patologis ya, yang sehat tuh kadang membanding-bandingkan anak tuh tanpa cerita perbandingan ke anak yang satunya. Misalnya orang tuaku ngebandingin aku sama Andreas nih misalnya. Mungkin cerita ke Andreas tentang aku nih. Tapi cerita ke aku tentang Andreas. Ya sama-sama membanggakan, cuman akhirnya karena ngomongnya cuma sepihak kan, Sepotong ya. seakan-akan kok No ngebanggain context. kok ngebanggain Andreas mulu sih, gua nggak, padahal dia ngebanggain aku juga loh ke Andreas. Nah, hal-hal seperti itu yang nanti kalau kita ngobrol berdua mungkin baru tahu, oh ternyata kita sama-sama dibandingin dan sama-sama dijelekin juga. Itu yang penting. Itu yang penting kan, sebenarnya seimbang kan, cuman karena Iya, kita iya, cuma iya. tahu sepotong, semangkanya nggak utuh, jadilah seperti itu. Dan yang kedua sih, aku pernah bertanya sama orang-orang tua seperti ini kan. Salah satu pelayananku tuh ada yang di orang-orang adiksi ya. Jadi waktu aku tanya parentsnya, kenapa sih lu lebih perhatian pada anak-anak yang seperti ini dan membuat anak-anak yang baik merasa malah ditinggalkan kan? Ternyata dia merasa dengan anak-anak yang rebel, yang bermasalah atau calon gagal, sebenarnya anak tahu kok, orang tua tahu kok anak ini tuh kedepannya nggak akan berhasil atau ada masalah lah pasti yang dia nggak akan bisa lewatin, sehingga dia lebih banyak menyimpan lebih banyak effort supaya ketakutan dia nggak jadi kenyataan. Supaya kebaikan dia sebagai orang tua tuh bisa mengubah anak ini dari yang tidak berhasil menjadi berhasil. Jadi makanya Oke. kelihatannya kayak banyak melakukan effort karena dia tahu ini gagal. Gitu. Nah, cuman kan jadi dia merasa yang ini mah tenang aja lah. Anaknya juga baik-baik aja kok, karirnya bagus, usahanya bagus, yang perlu di-effortin lebih yang ini karena ini madesu gitu misalnya. Benar sih. Nah, sementara yang akhirnya kan yang baik jadi ngeliat kok kalau yang ke ini full effort, ke gua enggak. Ya karena yang ini baik. Atau dipaksa untuk mengerti ya. Betul, ya udah tolongin aja ini. Nah itulah pola akhirnya kan pola rivalry-nya menjadi tidak sehat karena effortnya lebih besar pada yang calon-calon tidak berhasil ini. Ini menarik. Aku tadi kepikiran, mungkin ada orang yang mikir, itu nggak masuk akal. Kenapa udah anaknya kayak gitu masih juga diperhatikan? Aku mikir kalau misalnya kita punya dua tanaman tempat terpisah, yang satu tumbuh subur, yang satu kering, yang kita siram kan yang kering ya. Yang kita Iya. akan perbaiki kan kasih obat Iya. jamur dan segala ini. Kenapa? Karena Yang sakit. orang tua tuh kan ada keyakinan kalau di Indonesia nanti kalau meninggal kan akan dipertanyakan sebagai orang tua berhasil nggak mendidik anaknya. Makanya kenapa dia sangat pada anak yang calon-calon tidak tumbuh ini tanamannya, karena dia takut mempertanggungjawabkan itu suatu Oke. saat. Ya di point of view orang tua berat sih sebenarnya. Iya. Bener ya, aku jadi baru terpikir juga ini. Waduh. Oke, satu deh semangka yang pertanyaan terakhir dulu. Gimana kita membuat rasa iri, dengki atau cemburu yang timbul
karena ya rivalry ini menjadi sesuatu yang reflektif. Oke. Wah, Kayak berat ya. ya Kayaknya dia kayak membuat aku jadi beruban setelah pulang dari sini ya suara ini ya. Tidak benar. Ini semangka buat dia tapi tidak buat aku ini ya. Dari aku deh mungkin ya. Yaudah, biar reflektif adalah kita sering-sering untuk nanya pick your battles. Apa yang penting buat kita? Karena ya sering tadi kan dua orang mereka rivalry untuk kompetisi yang jangan-jangan ini sebenarnya nggak sama. Mungkin misalnya kakakku suka balapan maka dia mau ngoleksi mobil, aku sukanya membaca maka aku mau ngoleksi buku. Nggak ada gunanya bagi aku ketika membaca buku, kakakku mobil Ferrari-nya bagus. Nggak ada gunanya gitu, karena mobil Ferrari nggak bisa dibaca gitu kan. Jadi ketika kita mengenali apa yang penting bagi kita masing-masing, itu kita jadi merasa lebih damai karena bisa pick your battles. Kalau dulu mungkin kompetisinya sama, glimpse in the mother's eyes gitu kan, melihat bahwa mata berbinar-binar dari orang tua, validasi. Cuma sekarang begitu kita tumbuh dewasa, masa sih kita nggak berubah? Mungkin ya tadi ada orang yang pas tumbuh dewasa, aku mau fokus, yang penting bagiku adalah keluarga. Yang satu mungkin karirnya, yang satu mungkin dia mau untuk berkarya, mungkin yang satu mau untuk jalan-jalan. Kenalilah battle kamu masing-masing. Mungkin reflektifnya di situ. Kalau aku sih kadang kalau udah keluarganya saking chaosnya ya, aku bilang ya kebetulan aja ada dua orang dewasa dalam satu ikatan keluarga kan. Sebenarnya kalau mau dipisah juga bisa. Atau kalau kita udah dewasa mah kan kesemuanya balik kepada otonomi Iya. kita masing-masing. Betul. Jadi jangan terlalu lihat kanan kiri depan belakang, ya udah aja fokus sama diri sendiri ya. Tentuin batas bahagia kita seperti apa. Bagus tuh. Betul. Iya. Tentuin batas bahagia. Iya, kalau masing-masing. misalnya yang satu bahagianya harus keliling sampai antariksa, ya kita cuma sampai level Cimahi, Kota Bandung ya cukup kan gitu kan. Kalau yang satu ternyata bilang wagyu enak, kalau kita vegetarian mau seenak apapun kan bagi kita Benar kan sih. nggak enak ya. Jadi Iya. tentuin aja batasan kita bahagianya apa, terus fokus sama pertumbuhan diri kita sendiri. Oke, Betul. mantap ya. Tentukan battle, tentukan bahagia. Iya, batas Iya, bahagianya sama. jadi sumbu X dan sumbu Y. Wes. Ya, Mantap. Makin besar. Senang sekali saya bertemu dengan dua kakak ini. Ini kita rivalry loh sebenarnya di luar. Oh, Enggak iya. deh, enggak. Healthy. Ya, terus jadi sedihnya adalah yang di rivalry ternyata bukan sesuatu yang kita suka juga ya Andre ya. Iya, betul. Ternyata bukan pertandingan yang saya mau juga gitu kan akhirnya. Oke, sekian mungkin ya podcast Ruang Tunggu hari ini. Seru. Banget part satunya, kalian bisa tonton lagi. Mungkin part 2-nya tentang sibling rivalry ini juga seru banget. Jadi jangan lupa ya kalian subscribe dan nyalain juga notifikasinya. Di follow juga Instagram Pot Ruang Tunggu dan Instagram @dr.andreamon. dan Dan Instagram. elf_gun. Dan jangan lupa di-share ya kalau ada yang pengen, boleh nggak sih? Boleh banget. Kalau Ke suka terus dia- siblingnya dia share gitu. untuk memulai percakapan yang canggung. Ya kan apa namanya sebenarnya coping mechanism dan pertahanan mental pertama warga Indonesia sekarang adalah share Sharing. konten yang serupa. Betul. Nah, supaya tahu Betul. bahwa kita sama-sama ya Ya, bareng-bareng. sama-sama gitu. dalam Betul. penderitaan. Sama-sama Benar, WNI. sama-sama. Ya, oke. Gak mau. Apa sih? Aku gak mau kayak gitu. Oke, dan jangan lupa juga Instagram aku di @littlesora. Dan kalau kalian ada masukan atau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh langsung di komen atau diklik aja link yang ada di description box yang ada di bawah ini. Oke, kalau gitu selamat nunggu Ruang Tunggu di episode berikutnya. Ingat, Dah. setiap perhentian pasti ada ceritanya. Cerita. Bye bye.